bersama saya, petani yang ada di sini. Pak, boleh saya berbincang juga sedikit dengan Bapak? Sebelum itu kita perkenalan dulu ya Pak. Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Suparwata, umur 41 tahun. Di sini saya sebagai petani padi. Oke. Pak, saya mau bertanya tentang perencanaan awal tanam padi Bapak. Bagaimana Pak? Kalau perencanaan awal sih, kami pertama menentukan hari sebar benihnya, sebar benih padi itu. Di situ kami melakukan pembersihan lahan. Pembersihan lahan kami di sini sih, kami sering menggunakan herbisida. Karena kami di sini menanam padi 1 hektar, kami paling mengaplikasikan herbisida itu sekitar 5-6 liter. Nah, di sini kan rumputnya tidak terlalu tebal juga, tidak terlalu tinggi, karena kami di sini itu menanam padi itu setahun 2 kali. Nah, habis itu sembari menunggu lahan itu bersih, kami menyebar benih. Karena kami menggunakan bibit benih unggul yang kisarannya itu setahun itu 2 kali, jadinya benih itu sekitar 100 hari sudah panen. Jadi kami sebar 15 harinya kami harus menanamnya, karena benih itu harus mudah kita pindahkan. Kalau lahan itu kita olah menggunakan alat, jenis traktor lah jenisnya, itu akan lebih cepat lagi. Dalam 1 hektar, kalau kami di sini mengolah lahan dalam 1 hektar itu paling lama 3 hari kalau kami alat. Iya. Kalau kita pakai manual, kami di sini kalau 2 orang itu sekitar 1 mingguan. Bapak di sini sudah berapa lama menanam padi? Nah, kalau saya, karena saya generasinya kedua, saya mulai menggeluti petani ini dari tahun 2000, sudah 20 tahun lah. Orang tua saya yang pertama di sini dari tahun 77, mulainya di sini nanam padi. Jadi karena saya penerusnya, saya mulainya dari tahun 2000 gitu saya. Lahan yang kita ini milik Bapak sendiri atau sewa? Ya, lahan di sini sih milik pribadi kami. Kami jarang sih. Kira-kira berapa hektar luas di padi Bapak? Nah, luas lahan padi di sini sih sekitar 1 hektar lebih deh. 1 hektar lebih. Di luas yang 1 hektar lebih ini Bapak, tenaga kerja yang Bapak gunakan menggunakan mesin atau mesin manual? Ya, kalau di luar lahan 1 hektar ini kami melakukan proses penanaman padi itu dengan tenaga manual, tenaga manusia lah ya. Dengan cara kerjanya, sistemnya hanya keluarga saja. Saya sebagai taninya paling ada istri, kadang ada anak-anak juga yang bisa membantu gitu. Untuk 1 hektar itu, jika kita menggunakan alat seperti traktor tadi, kita menanam padi itu dengan 3 atau 4 orang, itu paling lama itu 1 minggu. Nah, iya. Kalau kita menggunakan orang, menggunakan upah, biasanya kan di sini kan ada nih teman-teman yang mencari upahan itu sampai 10 orang, sampai berkelompok ya. Terus 10 orang, kalau untuk 1 hektarnya paling 2 atau 3 hari lah. Kalau yang upahan seperti itu berapa Pak? Per orang? Jadi hitungannya per orang. Per orang berapa Pak? Kalau per harinya itu sih sekitar 60 sampai 70 ribu. Di sini modal yang Bapak gunakan untuk bercocok tanam di sini menggunakan modal dari Bapak sendiri atau mendapatkan tambahan dana dari pemerintah? Enggak pakai ya, iya. Nah ini kami di sini menanam padi memakai modal sendiri. Hanya kami di sini kan petani
mendapat subsidi dari pemerintah juga, dari benih kah, obat-obatan, tapi nggak banyak gitu. Benih hanya cukup 1 hektar, itu pun kalau kita tanam pun nggak penuh dia 1 hektar. Jadi kami menambahkan dengan benih kami sendiri. Kan tadi Bapak bilang ada bantuan dari pemerintah, berarti di sini ada pengorganisasian juga ya Pak? Ada, kami di sini memiliki kelompok tani juga. Nah, di dusun di sini kan Desa Kalimas nih dusunnya. Kami di sini memiliki 1 gapoktan. Gapoktan itu membawahi 14 kelompok tani di sini. Jadi 14 kelompok tani ini memiliki juga 1 pengawas lapangan dari pemerintahnya kabupaten, yaitu PPL-nya ada 1. Jadi setiap kita nanam padi di sini itu secara langsung diawasi dari pemerintah itu. Apakah benar-benar kita menanam padi atau hanya namanya saja yang menanam padi itu sih. Kalau kayak gitu siapa yang bertanggung jawab Pak biasanya? Nah, kalau itu yang bertanggung jawab, kami lah yang bertanggung jawab. Karena itu kami yang menanam. Kalau kami bohong, berarti dari sanalah yang mencap kami tidak benar. Tentang pemasaran padi yang ada di sini Pak, harga per komoditi, harga per kilo padinya berapa Pak? Berapa pemasarannya? Di sini sih pemasaran padi ini ada 2 jenisnya. Pertama yang kering panen. Kering panen itu harganya sedikit murah, karena kan nggak bisa langsung digiling. Kalau kering panen itu harganya sekitar 4.000 sampai 4.200, itu sudah mentok dah. Kalau yang satu lagi itu kering giling, itu harganya bisa 4.500 sampai harga 5.000. Pas kalau musim-musim pacekliknya susah kita mendapatkan padi, kemungkinan bisa lebih dari 5.000. Oh iya Pak, varietas padi di sini varietas apa Pak? Banyak sih sebenarnya varietas di sini. Yang Bapak tadi? Kami sih di sini ada 2 jenis varietas yang kami tanam. Yang pertama bantuan dari pemerintah itu tadi, yaitu Impari 32. Ya, dia unggul. Habis itu yang biasa kami tanam sebelum, biasanya kan bantuan itu kan datanya terlambat nih. Nah, kami sudah menanam dulu varietasnya itu padi Ciliwung. Misalnya kan ada kayak tadi kan Bapak bilang varietas A dan varietas B, nanti pada saat pemasarannya apakah ada perbedaan harga gitu? Enggak ada sih, sama aja. Cuman kan hasil panennya itu sedikit berbeda. Kalau memang dia unggul dari varietasnya dari pemerintah, kalau dari pemerintah itu kan benihnya itu benih unggul yang hanya baru kita dapat, belum pernah anakan, karena itulah benih pertama. Itu buahnya memang bagus, banyak, hasilnya juga meningkat. Kalau turunan dari kami itu kan sudah lama, kemungkinan sudah 5 tahun kah gitu kan, jadi turun terus, jadi hasilnya tidak maksimal. Biasanya yang dari pemerintah itu per hektarnya berapa kilo biasanya? Dari pemerintah itu sih paling mentok itu paling banyak, dan itu untuk 1 hektarnya 25 kilo. Ya, itu kalau aturan dari pemerintah itu sudah cukup. Tapi kalau kami di sini, karena mengingat lahannya juga kan rawa, sedikit rawa, habis itu waktu penyemayannya juga ada hamanya. Itu nama hama itu adalah apa ya bahasa Indonesia? Kok kami di sini sih bilang curuk-curuk ya? Yang di bawah tanah dia makan akarnya itu. Dia di bawah tanah dia. Nah, itulah yang sering mengganggu kami di sini. Jadi untuk aturan pemerintah sudah cukup, tapi kami di lapangan itu nggak cukup. Jadi kami tambahkanlah tadi dari turunan kami itu. Kalau nanti kalau udah berbuah gitu Pak, hasilnya itu kira-kira berapa kilo Pak? Nah, udah dipanen biasanya.
Itu sih target kami dan pemerintah itu untuk per hektarnya itu harus bisa, kalau bisa itu mencapai 5 ton. Tapi seringkali kami nggak mencapai target seperti itu. Paling banter kami dapat 3,5 ton sampai 4 ton. Berarti ada permasalahan ya kalau yang seperti itu. Permasalahan apa yang biasanya dihadapi di sini? Kalau permasalahannya sih tetap ada. Yang pertama kalau seperti itu, pertamanya hama. Yang kedua itu kondisi alamnya. Pertama kalau hama itu yang menyerang adalah tikus. Kalau udah tikus menyerang, karena dia menyerangnya malam, kita kan nggak bisa menungguin. Seperti itulah. Nah itu kalau alam, karena daerah kami rawa, kalau dia hujan tambah air pasang dia akan banjir mengenang. Tapi untuk mengerikannya itu membutuhkan waktu 2 hari atau 3 hari baru bisa kering. Itulah hama sama curah hujan alam itu. Kalau hama ini kan ada tikus, ada burung. Udah dua itu menyerang, udah pasrah saja. Kalau soal kayak alam gitu Pak, adakah kayak misalnya menurut Bapak tuh harus dilakukan misalnya airnya dipindahkan kemana gitu? Menurut Bapak tuh bisa nggak? Misalnya Untuk daerah sini sih nggak bisa ya, karena daerah kita ini kan rata, sedikit rawa, jadi curah hujan besar dia akan banjir. Cuman di sini kan pengeluarannya agak jauh, habis itu kan di sungai yang paling besar airnya penuh, jadi kan di mana-mana air itu tidak bisa kita pindahkan gitu. terima kasih ya Pak untuk hari ini, untuk kesempatan yang boleh Bapak berikan kepada saya. Maaf mengganggu waktunya. Ya. Oke, baiklah, terima kasih. Sekian dari saya.